ingin mewawancarai Bapak gitu sebagai pengurus masjid ini. Kalau boleh tahu nama dan umur Bapak? Nama saya Farudin, umur 54. Kebetulan ngurusin masjid ini baru 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah. Alamatnya di mana? Kampung Kerawen, Desa Dukuh, RT 08 RW 04, Kecamatan Kerantilan. Kita di sini ingin mewawancarai dan bertanya-tanya tentang masjid yang dipisah antara cowok dan cewek gitu. Kebetulan masjid ini kan khusus untuk cowok gitu, jamaah cowok. Ya karena ya itu tadi alasannya, karena kalau di sini dari turun temurun dari guru saya juga dulu dilarang, karena ya itu karena perempuan itu kan tidak selalu suci gitu ya. Jadi kadang-kadang ada masa haidnya, ada masa nifas, kadang-kadang begitu. Jadi dari guru saya itu dari dulu menyarankan untuk perempuan itu tidak ke masjid gitu. Walaupun memang terkadang ada kumpulnya juga di masjid, suatu Isra Mi'raj, kadang-kadang gitu ada acara-acara PHBI gitu kan, bisa kumpul di sini kadang-kadang, tapi ya itu dikumpulin di situ kadang-kadang. Berarti alasannya itu ya Pak tadi? Iya. Pak, boleh diulang Pak? Ya itu alasannya, karena kalau wanita itu kan, perempuan itu kan tidak selalu suci badannya kan ya. Ada masa haid. Iya. Ditakutnya gitu. Kalau masa haid ada di masjid itu kan nggak boleh. Kalau dari tujuannya itu, ada nggak sih tujuan dari pemisahan masjid antara cewek sama cowok? Tujuannya itu agar apa gitu? Nggak ada, cuman ya itu yang ditakutkan cuma itu doang. Guru saya pesannya begitu, yang ditakutkan cuma itu doang. Bapak-bapak malam Selasa itu setiap pengajian itu disinggung, hampir setiap pengajian itu ibu-ibu itu utamanya sholat itu di rumah, di kamar pun masih ada kamar lagi khusus itu utamanya. Kalau laki-laki utamanya di masjid berjamaah 27 derajat. Kalau wanita itu 27 derajatnya di dalam kamar lagi. Jadi sebenarnya tidak boleh keluar gitu ibadah itu. Tapi ya namanya ibu-ibu gitu, ya tetap aja gitu. Ya udahlah daripada enggak gitu. Kadang-kadang kalau di rumah memang enggak ada temennya, malas gitu kan, enggak termotivasi sama teman-temannya gitu. Ya benernya itu setiap malam setiap pengajian itu di sini. Ibu itu utamanya sholat itu di dalam kamar, walaupun di dalam kamar masih ada kamar lagi. Tapi itu kan kalau sholatnya juga sama Perempuan. Terus gerakan misalkan khotib Nggak ada khotib sih, nggak ada, ya cuma sholatnya doang. Tapi kalau kan ini deketan ya sama yang perempuannya. Tapi speakernya kena ke sana. Apanya? Kayak dari imamnya gitu. Iya. Kalau untuk sholat cukup di dalam doang, pakai speaker kecil yang di depan itu doang. Jadi banyak yang tua di atas cuma buat adzan doang. Berarti yang cewek juga nggak dengar khotib dari Enggak. ini. untuk ini Pak, ibu-ibu yang sholat terpisah di musola, ketika mereka musola kira-kira mereka ini nggak izin nggak sama suami atau Ini kurang tahu. ada ya Kurang tahu. mungkin yang biasa gitu ya. Iya. Sering sih jamaah kalau subuh juga jam 4 tuh ya. Kayak ke masjid sering berpapasan sama ibu-ibu yang mau ke sana, saya kalau datang gitu sering berpapasan gitu. Terus di KM cowok laki-laki sama perempuan itu ada Pak? Ada. Oh jadi ibu-ibu juga ada di Ada. Yang ngurusin. Termasuk kasnya juga beda-beda. Ada kalau musola mau renovasi, musola ibu-ibu ya kasnya punya ibu-ibu. Ada makasih. Ada gitu. Ya dari sedekah orang-orang gitu kan. Berarti udah ada terdahulu Pak ya? Dari dulu kan, dari semenjak saya kecil kayak itu. Udah puluhan tahun Pak ya? Dulu mah waktu saya kecil masih berapa, musolanya belum di situ, di sana berhubung kena kalau dulu kan ada erosi gitu ya, banjir, makanya ditanggul itu kan dulu kampungnya panjang ke sana ini.
sekarang udah yang pindah ke sawah karena tergerus oleh si Ujung itu. Berarti itu pemisahannya dari dulu Pak? Dari dulu mah jauh Sampai sekarang? antara masjid laki-laki sama musolanya itu dulu mah jauh, sekarang mah Itu pindah ke sana. cara menjaganya itu biar tetap sampai sekarang itu ya apa? Ya cowok tetap sama cowok, yang cowok. Ya, dengan sendirinya, nggak ada yang ngatur, dengan sendirinya. Itu dulu aja waktu bongkar itu musimnya apa musola ibu bongkar kena longsor itu kena banjir itu ya serentak, pokoknya pengen bikin musola lagi. Berarti ada kesadaran ya Iya, iya, biasa ya. iya. dari warganya sendiri yang Dari jaga. warganya sendiri. Dan di sini mah nggak ada musola selain musola ibu itu. Walaupun ada 3 RT 8, 9, 10 luas ke sana, nggak ada musola buat laki-laki di sana. Soalnya takut jemaahnya terpecah. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan itu mau orang masjid, itu mau orang musola kan gitu biasanya ya. Jadi di sini mah nggak, masih satu masjid aja gitu. Biasa untuk jamaah itu perkiraan berapa Pak? Untuk laki-laki ada berapa, perempuan berapa? Perkiraan biasa. Kalau masyarakatnya mah banyak, tapi kalau yang aktif ini sekitar paling 60-an lah Untuk laki-laki atau perempuan? laki-laki. Kalau untuk perempuan mah kurang tahu. Berarti kalau untuk perempuan koordinasinya perempuan semua ya? Iya. Ya, laki-laki. Kalau mau koordinasi ada tuh Ibu Jainab tuh yang ngurusin musola. Iya. Kalau yang bapak ya. Iya. Itu asal usulnya gimana Pak? Masjid ini dipisah. Ada asal usul khususnya nggak gitu? Kurang tahu kalau dari dulunya mah. Mungkin dia ada guru-gurunya apa ulama-ulama terdahulunya menyarankan seperti itu ya karena itu alasannya. Mungkin. Alasannya berarti karena yang terdahulu ya. Iya. Yang terdahulu. Iya. Jadi turun temurun ya Pak? Turun temurun iya. Tapi ada nggak sih Pak kayak kegiatan-kegiatan yang harus digabung gitu antara cewek sama cowok? Jadi nggak dipisah. Nggak ada sih ya apa ya. Soalnya di sini mah perempuannya itu kayaknya belum ada kegiatan-kegiatan kecuali ya kalau kegiatan-kegiatan PHB itu ya alhamdulillah saya merangkap jadi ngurus masjid dia. Walaupun udah tua juga masih dihitung remaja soalnya saya ketua remaja masjid di sini. Jadi kayak yang acara kegiatan gitu ya, yang Iya. digabung itu kayak Isra Miraj gitu ya Pak? Iya paling Raj Maulidan gitu ya paling bantu-bantu gitu yang cewek-ceweknya Iya. ya, bisa bantu-bantu gabung gitu ya. Di masjid itu Pak? Apa di mana? Kalau acara biasa? Kalau acaranya karena masjidnya nggak punya lapangan jadi biasanya itu bikin tenda di lapang di jalan itu. Oh, berarti nggak juga di masjid? Enggak di masjid enggak. Cuma sekali ya kemarin waktu ya itu apa peresmian istilahnya ngeruat gitu kalau di sini mah ini baru di sini ya kemarin itu. Karena ini belum lama kan ya baru. Kan ini dipisah Pak ya. Kalau terawih itu gimana? Terawih sama dipisah. Ini juga. Pokoknya belum pernah orang sini sholat di masjid. Kadang ada yang hajatan tamu juga sebelum kalau belum ketahuan sebelum masjid mah diarahkan Pak Bu musholahnya buat ibu-ibu di sana gitu. Ketat berarti Pak ya? Ketat ya. Berarti kalau misalkan kayak jamaah gitu yang di sana tetap imamnya perempuan? Perempuan, semua perempuan. Tapi kalau misalnya dipisah seperti itu pernah ada yang protes nggak sih Pak? Atau mungkin kayak ibaratnya ada warga baru datang di sini terus nanya protes gitu atau gimana karena Enggak kok sih. dipisah? Enggak, cuma ya itu tadi udah dijelasin kalau yang baru mah gitu masuk ke sini ya langsung diarahin aja ke sana Pak Bu buat musola buat ibu ke sana gitu. Berarti kayak nggak nanya gitu ya Pak? Iya. Kok dipisah Pak gitu? Enggak sih. Ya, Ya kadang ada juga sih tapi ya itu penjelasannya ya seperti tadi itu, karena khawatir kan. udah dari lama atau Dari dulu dari semenjak saya belum ada kayaknya. ya, jadi dari semenjak masjid ini berdiri. Iya. Masjid ini berdiri maaf tahun berapa Pak? Kurang tahu ya kalau untuk renovasinya 2000 Berarti baru dibikin seperti ini masih. kalau untuk renovasinya 2005 kayaknya. Di daerah sini ada ini nggak Pak kayak program buat mengajak masyarakat supaya saat waktu di masjid ini terus 5 waktu? Ya itu dong pengajian doang. Ada Pengajian. pengajian itu ya sering. Setiap Kalau program Malam untuk Selasa. ini mengajak sholat 5 waktunya untuk setiap hari. Ya paling
di khotbah gitu paling. Kesadaran diri sendiri. Di khotbah itu sebelum khotbah itu kan. Iya. Untuk malam Selasa itu pengajian apa? Pengajian bapak-bapak di sini. Kitab dari Kitab undang ulama atau ustaz gitu atau udah biasa ustaznya satu. Iya, dari sini, dari kiai sini, tokoh masyarakat di sini. Oh, dari asli sini ya? Iya. Kebetulan ya ketua DKM juga. Tapi sekarang lagi umroh nih belum datang. Hari ini kayaknya datangnya mah. Itu udah berjalan sejak kapan Pak? Apanya? Ngaji. Pengajian. Pengajiannya dari dulu. Kalau salah sih dari dulu. Cuman tempatnya direnovasi baru setahun nih kayaknya ini. Belum setahun. Ya setahun ntar bulan Rajab besok setahunnya. Belum setahun kalau masjidnya mah 2005. Kalau itu mah belum nyampe setahun. Tapi Pak, kalau misalkan kayak kan ibu-ibu juga ada pengajiannya ya pasti Iya. ya. Itu yang kayak ini materinya ustadz apa ustazah gitu? Kan Oh ustadz. Jadi itu mah hari Minggu pagi dari luar bukan dari sini. Kiainya tapi ada ustazah. Jamaahnya cewek. cewek. Terus di sana ada pendopo kayak gini lagi nggak Pak? Di musola. Di musolanya aja, musola cuma musolanya. musola aja. Nah, Jadi masjid cuma buat ini aja. Masjid ini sana musola. Tapi kalau yang lain yang buat pengajian Nggak enggak apa-apa. musola mah nggak apa-apa, makanya nggak boleh di masjid itu ya itu takutnya. Iya. Takut ngehadirin pengajian itu kan nggak boleh. Kalau di musola kan ya hukumnya kayak rumah biasa. Jadi Kalau kalau di dalam rumah juga ada musola sekarang. kalau perempuan itu sholat sama ngajinya tetap di situ ya? Di situ. Dan satu. Kalau di sini pemuda-pemuda ininya ada apa kayak Karang Tarunanya gitu yang bantu Ada organisasi remaja masjid itu. dipisah juga atau tidak? Enggak sih, kalau ada kegiatan musyawarahnya di sini. Putra putri. Kalau putri nggak ada di sini. Oh nggak ada. Nggak Cuman ada, nggak ada. Remaja laki-laki aja. Iya. Bapak di sini tugas sebagai penghuni masjid. Marbot. Marbot. Muazin juga. Enggak. Kalau di sini menjadi marbot itu harus tanggung jawab segala-galanya. Muazin juga. Muadzin. Kalau kiainya nggak ada ya Jadi imam. imam juga.